Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rizkia Pranata. Saya angkatan 2018 dari program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi RPP saya, yaitu kelas 8 SMP semester 2 dengan mata pelajaran IPA, yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke materi pertama. Apa itu tekanan zat? Tekanan zat adalah suatu satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan luas. Gaya yang dimaksud di sini adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan dari suatu objek atau vertikal. Tekanan zat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama tekanan zat padat, yang kedua tekanan zat cair. Nah, yang pertama tekanan zat padat. Tekanan pada suatu zat padat dapat dinyatakan sebagai gaya persatuan luas penampang secara matematis. Rumusnya itu P sama dengan F per A. P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, A sama dengan luas bidang tekanan. Tekanan zat ini contohnya dapat saya berikan, terlihat pada gambar ini ada gambar A, yaitu jalan berlumpur, kemudian B-nya yang B-nya sepatu boot, C sepatu hak tinggi. Nah, agar kita dapat melewati jalan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu boot. Mengapa? Karena dengan menggunakan sepatu boot, tentu kita akan mudah melewati jalan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Coba kita amati dari sepatu boot dan sepatu hak tinggi yang terdapat pada gambar saya berikan tadi. Nah, apabila kita cermati sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena tersebut juga dapat kita amati pada angsa atau entok atau bebek dan ayam. Nah, ini contoh kedua. Coba kita perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah, sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makanan di tempat tersebut. Oleh sebab itu, mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kita perhatikan gambar tersebut. Kita lihat struktur dari kaki angsa dan ayam. Nah, angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki selaput. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil. Nah, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur tersebut. Itu adalah bagian dari contoh dari tekanan zat padat. Baiklah, kedua yaitu tekanan zat cair.
tekanan zat cair atau bisa disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini tergantung pada suatu tingkatan kedalaman dan berat jenis pada zat cair. Tekanan pada zat cair mengarah ke segala arah. Tentu tekanan zat cair ini mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu pH sama dengan P kali G kali H. pH sama dengan tekanan hidrostatis zat cair. P sama dengan massa jenis. G sama dengan percepatan gravitasi. H kedalaman dari permukaan. Indonesia merupakan negara memiliki lautan yang sangat luas. Pernahkah kamu menyelam ke dalam laut untuk melihat biota bawah laut? Perhatikan gambar orang menyelam. Nah, kamu telah mengetahui bahwa kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis tadi. Semakin dalam zat cair, semakin besar juga tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Kita ketahui bahwa pada saat kita menyelam, maka semakin ke bawah kita menyelam, maka semakin besar juga tekanannya. Pada dasarnya kita ketahui bahwa manusia kurang lebih mampu menyelam sekitar 20 meter. Nah, bila kita menyelam lebih bawah lagi, tentu tekanannya akan besar terhadap kita. Contoh tekanan zat cair ini bisa juga kita lihat pada saat kita menjatuhkan batu dari atas ke dalam air. Nah, pada saat kita menjatuhkan batu dari atas, maka batu tersebut makin ke bawah akan semakin cepat. Bedanya dengan di air. Pada saat batu yang kita jatuhkan dari atas setelah masuk ke dalam air, maka semakin bawah akan semakin lambat. Kenapa? Karena tekanan zat cair tadi. Itu yang dapat saya sampaikan untuk contoh dari tekanan zat cair. Selanjutnya kita masuki yaitu hukum Archimedes, yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Rumusnya Fa sama dengan P kali G kali V. Fa sama dengan gaya ke atas, P sama dengan massa jenis fluida, G sama dengan gravitasi bumi, V sama dengan volume. Hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam. Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat dan gaya apung. Dapat kita lihat contohnya seperti kapal. Mengapa kapal bisa terapung? Padahal kapal kan terbuat dari besi atau baja. Nah, sedangkan besi atau baja itu kan kalau kita taruh dalam air akan tenggelam. Oleh sebab itu, di sini terjadi adanya gaya apung. Nah, itulah
mengapa perahu atau kapal tadi bisa terapung di atas air tersebut. Nah, ini juga contoh yang dapat saya berikan. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam? Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar sehingga kapal laut mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut tersebut. Bagaimana dengan kapal selam? Nah, kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam dalam air laut. Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar, dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Jika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampung dalam badan kapal. Berat total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat tenggelam. Agar tidak terus tenggelam pada kedalaman tertentu, air dalam badan kapal selam dikeluarkan kembali dari penampung, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atas. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang dalam air saat kapal selam akan menampung air dari penampungan pada badan kapal dikeluarkan, sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat mengapung. Di kelas selanjutnya yaitu hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Hal ini merupakan bunyi dari hukum Pascal yang dikemukakan oleh Blaise Pascal. Jika pada penampang luas A1 diberi gaya dorong F1, maka akan dihasilkan tekanan dapat dirumuskan. P sama dengan F1 per A1. Itu adalah rumus dari hukum Pascal. Nah, menurut hukum Pascal, tekanan P tersebut diteruskan ke segala arah dengan sama besar, termasuk ke luas penampang A2. Pada penampang A2 muncul gaya angkat F2 sama dengan tekanan P sama dengan F2 per A2. Secara sistematis diperoleh persamaan pada dongkrak hidrolik sebagai berikut: F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 sama dengan A2 per A1 F1, dengan P sama dengan tekanan F1 dan F2 sama dengan gaya yang diberikan. A1 dan A2 sama dengan luas penampang. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapkan terima kasih. Selamat pagi.